Halo teman-teman, pada video yang sebelumnya saya sudah memberitahu bahwa saya akan menjelaskan apa itu bedanya padding dan juga margin. Saya akan memberikan contohnya di website yang pernah kita buat ya, yang my blog. Yang ini, saya akan memberikan contoh perbedaan padding dan margin di bagian artikelnya. Kita langsung saja ya. Oke, seperti ini teman-teman. Padding dapat kita artikan sebagai jarak dalam dan margin dapat kita artikan sebagai jarak luar. Lalu apa bedanya jarak dalam dan juga jarak luar? Saya akan menjelaskan padding terlebih dahulu. Dapat teman-teman lihat, di sini saya membuat dua kotak ya. Ada kotak yang berwarna coklat dan juga yang berwarna biru. Yang coklat ini kita anggap sebagai parent dan yang biru kita anggap sebagai child. Jadi, padding ini akan memberikan jarak dari parent ke child. Karena padding ini jarak dalam, teman-teman bisa lihat arah dari gambar panah yang udah ada ya. Jarak dalam. Berarti dari sisi si parent ini memberikan jarak ke dalam menuju ke bagian yang child. Seperti ini ya contohnya. Nih, dari sisi sini ke dalam menuju ke child. Sama halnya kayak ini juga ya. Ngasih jarak dari sini, dari sisi bawah menuju ke dalam ke bagian child. Seperti itu ya. Dan untuk margin, di sini ada dua kotak juga. Ada kotak merah dan juga yang warna ungu. Kotak yang merah ini misalnya kita anggap sebagai parent. Dan yang ungu juga kita anggap sebagai parent. Atau kita anggap yang merah sebagai child dan yang ungu juga sebagai child. Jadi margin dia akan memberikan jarak dari parent ke parent atau dari child ke child. Dapat teman-teman lihat sini contoh anak panahnya. Jika margin, dia akan memberikan jarak dari sisi terluar bagian, misalnya ini bagian div ya, dia akan memberikan jarak keluar dari sisi sini, sisi luarnya si div, menuju sisi lain div yang berikutnya, yang lain ya. Seperti ini contohnya, dia akan memberikan jarak misalnya dari atas ke bawah, atau mungkin dari sini menuju ke atas. Itu fungsi margin. Sudah paham belum teman-teman? Jika belum, saya akan menjelaskan melalui website yang sudah kita buat, yang my blog ya. Kita fokuskan di bagian yang artikel. Nih ya, kita akan coba mengubah yang bagian artikel. Kita masuk ke style.css. Di bagian artikel, dia mempunyai padding. Nih ya, paddingnya 20. Coba kita hapus dulu ya. Save. Lalu kita lihat hasilnya. Terlihat ya perbedaannya jika tidak memakai padding. Dia akan kembali ke ukuran asalnya. Di sini ukurannya adalah width 800 pixel. Jadi bagian artikel ini kembali ke ukuran 800 pixel. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk padding ini dia tidak hanya memberikan jarak dari parent ke child, tapi juga dia akan memberikan volume. Maksudnya seperti apa sih? Kita lihat ya bedanya. Awalnya mereka dempetan. Lihat, dempet ya ke ujung sisi-sisinya. Sekarang kita tambahkan lagi paddingnya yang tadi. Seperti ini. Kita save. Lalu kita refresh. Oke. Seperti ini ya contohnya. Dari pinggir sini ke sini,
dia sudah mempunyai jarak. Sudah paham ya teman-teman mengenai padding? Jadi yang bagian abu-abu atau bagian artikel ini kita anggap sebagai parent. Dan bagian-bagian lainnya seperti H1, image, dan P kita anggap sebagai child. Jadi dia memberikan jarak dari sini ke dalam, dari sini ke dalam, dari sini ke dalam, dan seterusnya. Sekarang kita akan praktekkan apa itu margin. Oh ya, yang awalnya ini 10 ya. Saya ubah dulu. Seperti ini ya. Kita akan memberikan jarak. Ingat ya, tadi saya bilang paragraf, image, dan juga satu ini kita anggap sebagai child. Jadi sekarang kita akan memberikan jarak antara child yang ini, yang P, dan juga child yang P yang ini. Oke. Kita ubah misalnya ini menjadi, kita ubah marginnya menjadi 50. Kita refresh. Terlihat ya perbedaannya. Dia akan memberikan jarak dari sini menuju ke bawah. Dari sini menuju ke bawah. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dia tidak menambah ukuran. Dia hanya akan memberikan jarak. Oke. Sudah bisa ya membedakan antara padding dan juga margin? Padding dan margin ini sangat sering digunakan dalam proses pembuatan website. Jadi tidak boleh tertukar ya antara penggunaan padding dan juga margin. Oke teman-teman, video kali ini selesai di sini ya. Jika teman-teman masih bingung atau masih belum paham, teman-teman bisa coba untuk mengulang kembali membuat website simple seperti ini ya. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang.